hasil hubungan di luar nikah itu tidak bisa dibinkan ke ayah biologis, apalagi hasil rame-rame. Yang berhak berpoligami itu cuma 4 orang. Pertama nabiyin, oh kita bukan nabi, jauh poligami ya. Dan yang keempat orang gila. Jadi kalau nabi bukan, ulama bukan, agnia bukan, terus berpoligami itu namanya orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, terlebih dahulu marilah kita sama-sama panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki akidah, memperbaiki amaliyah, dan memperbaiki akhlak. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah ruah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, itba'u tabi'in, bahkan hingga ke kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul hisab kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Kan sekarang tuh lagi merebak nih di Bandung bahwa pemuda-pemuda angka orang yang kena AIDS itu meningkat nih. Subhanallah. Nah, kami mau nanya nih secara agamanya nih bagaimana nih Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz lebih paham tentang itu. Menyikapi yang disampaikan oleh dokter tadi terkait merebaknya kembali virus HIV/AIDS di kalangan remaja, khususnya kalangan mahasiswa. Yang perlu kita cermati, terjadinya HIV/AIDS itu adalah akibat. Akibat ini tentu dari sebab, pasti ada sebab. Sebab yang paling utama dalam sisi agama, semua sudah pada paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul jinnah." Nah, jangan dekati jinah salah satunya. Nah, apalagi melakukannya. Namun kalau tidak salah secara medis penyebaran HIV pun bukan karena perzinahan saja. Nah, jadi di sini dalam pandangan agama yang perlu kita perhatikan adalah akhlak dan kehati-hatian di dalam bertingkah laku. Nah, kenapa akhlak dan berkehati-hatian dalam bertingkah laku ini akan menjadi landasan utama para remaja ini terhindar dari HIV/AIDS? Karena bisa jadi karena kecerobohan kita dalam bergaul. Nah, di dalam agama kita senantiasa diberikan landasan bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Nah, di sini tugas penting, tugas pokok orang tua yang harus memberikan ajaran, arahan kepada anak-anak kita agar tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, ada beberapa hal nih Pak Ustadz yang harus saya tanyakan. Ya, boleh dok. Pertama nih kan isunya katanya mengenai itu kan free sex nih, secara agama bagaimana nih seks bebas. Nah, misalnya kan
sekarang mah udah aneh-aneh 2:1. Nah, kalau hamil tuh bagaimana nih Pak Ustadz? Siapa yang tanggung jawab secara agama ini? Iya, betul. Ya itu Dok, perkembangan zaman saat ini ya begitu. Bahkan bukan hanya 1:2 dan segala macam lagi. Masa apa yang pertama? Bahkan yang ada itu sampai ke apa namanya? Saya pernah dengar tuh incest ya? Incest tuh. Kayaknya emang ini kita seperti kembali ke zaman prasejarah dulu kan gitu Dok. Kan seperti itu ya. Dalam satu sisi mungkin karena kembali ya manusia ini Dok kan oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna ya. Dengan kesempurnaannya itu manusia oleh Allah diberikan 3 unsur. Pertama, manusia diberikan unsur malaikat berupa akal. Kedua, manusia juga diberikan unsur hayawani berupa syahwat. Dan yang ketiga juga manusia diberi unsur yang namanya unsur iblis yang berupa hawa nafsu. Nah, berbicara tentang prisek ini bukan berbicara masalah tentang akal, bukan berbicara masalah tentang hawa nafsu, tapi di sini berbicara tentang syahwat. Karena syahwat itu yang terletak pada binatang, karena hal seperti itu persis seperti binatang kelakuannya kan itu. Nah, ketika yang diikutinnya itu hanyalah syahwat saja, mengikuti syahwat itu urusannya pertama urusan perut Dok. Urusan perut ke bawah. Urusan perut, maaf ya, urusan kemaluan. Nah itu aja yang diikutinnya. Pingin punya istri banyak, contohnya. Pingin hubungan seks dengan anu, pingin punya rumah seperti syahwat lah. Pingin makan, pingin makan, pingin tidur, pingin BAB, udah seperti itu aja keinginannya. Makan, tidur, main, makan, tidur, mainnya sama seperti binatang. Nah nih kalau misalnya nih dia hamil nih, 2 in 1. Secara agama nih Ustaz, dia binnya bin siapa ntar? Nah kalau secara apakah agama tetap harus berlaku kayak kedokteran, DNA-nya siapa binnya, atau secara agama nggak bisa tetap bin ibu gitu atau bagaimana? Nah Pak, kalau ada dasarnya gitu. Kalau di dalam agama yang ketiga bin rame-rame ada aja. Kalau di dalam agama itu jangankan hasil rame-rame. Jangankan hasil rame-rame. Hasil hubungan di luar nikah itu tidak bisa dibinkan ke ayah biologisnya. Apalagi hasil rame-rame. Tetap harus ke ibunya. Jadi hasil anak di luar nikah ini, pertama dia tidak berhak mendapatkan nasab. Kedua, hak waris hilang. Ya. Jadi hanya milik ibu mah. Berikutnya hak wali hilang. Jadi 3 hal yang hilang ketika anak itu dari hasil hubungan di luar nikah. Apalagi rame-rame kan gitu dong. Rame-rame udah nggak jelas. Kalau secara medis ya bisa diselusuri ya. Kalau secara agama ya nggak bisa kan gitu. Yang harus bertanggung jawab ya, juga nggak bisa tidak bisa secara paling harus bertanggung jawab secara manusiawinya aja itu mah. Dari sisi manusia dia merasa bertanggung jawab, oh itu hamilnya adalah oleh saya, ya udah biayain. Cuman tidak memiliki ketika anak ini perempuan terus nanti mau nikah kayak apa juga nggak bisa jadi hak walinya. Tetap yang punya hak walinya adalah pemimpin negara. Enggak, hak wali hakim. Untuk wali, ibu tuh nggak bisa jadi wali. Teman wali, tapi binnya ke ibunya. Walinya ini dalam beberapa kitab itu dilarinya ke wali hakim. Dalam hal ini pemimpin negara. Jadi kalau di Indonesia anak yang di luar nikah ini adalah secara mutlak yang menjadi hak walinya itu adalah Jokowi atau pengadilan. Nah, yang udah mendapat mandat dari presiden untuk berurusan tentang keagamaan kan situ pengadilan agama ke situ. Jadi penguasa setempat yang memiliki hak walinya. Jadi yang nikahkannya kita sering mendengar dinikahkan oleh wali hakim kan itu. Nah ini kemungkinan pertama sudah tidak ada walinya, dan yang kedua emang tidak punya hak wali karena hasil daripada hubungan di luar pernikahan.
apalagi hubungan rame-rame, apalagi hubungan tadi incest ya, incest. Nah, itu udah kacau dunia kan. Buat mengurangi perjinahan hubungannya dengan poligami. Ya, poligami mah Dok hanya salah satu, ya mungkin salah satu solusi, tapi tidak mutlak menjadi solusi. Perzinahan itu mutlak solusinya adalah di ketika dalam ini tadi ya, kita diberikan unsur akal, syahwat dan agama dan hawa nafsu. Nah, akal ini dipergunakan untuk memahami agama. Ketika akal ini telah memahami agama, maka Allah memberikan kepada kita mutiara yang namanya al-haya. Al-haya itu rasa malu. Nah, ketika udah memahami agama dengan hanif, kita memiliki rasa malu tuh Dok. Ketika telah memiliki rasa malu, nah tadi itu yang perzinahan segala macam itu hilang tuh. Kalau sudah diberikan rasa malu, bisa menjaga kemaluannya. Karena awalnya karena udah hilangnya rasa malu, sementara rasa malu itu adalah intisari dari akhlakul karimah, ya dia udah nggak malu-malu lagi untuk berzina, untuk minum-minuman, untuk memaki-maki orang, untuk korupsi. Sekarang udah nggak ada malu-malu karena udah hilang namanya al-hayanya. Nah, kalau salah satunya tadi poligami, gimana niat tuh? Janganlah. Dari gini, ada anekdot dikit ya, dikit nih Dok, anekdot dikit bab poligami. Yang berhak berpoligami itu cuma 4 orang, 4 orang manusia nih Dok, 4 orang. Pertama nabiyin. Oh, kita bukan nabi. Jauh poligami ya. Tidak termasuk ya. Kedua ulama, ahli ilmu. Pak Ustadz, saya mau Ustadz bukan ulama. Ketiga agnia. Dan yang keempat orang gila. Jadi kalau nabi bukan, ulama bukan, agnia bukan, terus berpoligami itu namanya orang gila gitu. Kenapa nabi bisa berpoligami? Karena dia untuk dengan kenabiannya untuk menyebarkan agama. Ulama juga dengan keilmuannya untuk memperjuangkan atau melebarkan keagamaannya sehingga agama ini tetap terjaga. Agnia dengan kemampuannya dia bisa kan itu. Nah, selain dari 3 itu apa yang kita syahwat kan yang dikejarnya kan gitu. Syahwat hayawan ya udah bikin nombok kalau bikin nombok gitu ya. Gitu dah kira-kira tuh. Ya demikian mungkin pertemuan hari ini ya Pak Ustadz ya, tentang ya. HIV bisa disimpulkan bahwa HIV itu naik karena mungkin menurunnya moral kita. Ya intinya gitu Dok. Jadi HIV naik itu karena kita terjadinya degradasi moral kalau bahasa kerennya. Jadi moral kita itu drastis turun ke bawah. Dengan mungkin salah satunya ketika kita lemah iman kita, lemah iman ya salah satunya. Dengan lemah iman ini mungkin secara hasil penelitian Dok bisa dilihat orang ketika real gini bisa malu-malu. Tapi ketika di media, di Facebook, di internet bisa nggak tahu malu. Ya bisa disurvei lah itu, silahkan ya. Itu. Ya kan disimpulkan itu jadi ya S itu karena moral kita makin turun. Moral kita turun. Terus mungkin ya kalau yang nggak kuat kata Pak Ustadz kita menikah. Kalau sanggup 1, kalau lebih sanggup bisa 2, asal 3. Asal 3 itu kriterianya. 3 itu. Kalau 3 kriteria itu tidak terlaksana berarti kriteria yang keempat. Kriteria yang keempat. Ya demikian mungkin pembicaraan kami. Ya Dok. Lebih kurang kami minta dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.